Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ini adalah sesi yang terakhir dari pengajaran akhir zaman, di mana kita sudah belajar 6 sesi, 6 minggu ya, selama 6 minggu. Dan ini adalah sesi yang terakhir, yaitu pelajaran ke-7. Judulnya adalah pemberian upah di dalam kerajaan surga. Saudara yang kekasih, minggu lalu kita belajar tentang langit baru, bumi yang baru, dan kota Yerusalem baru yang turun dari surga. Dan kita sudah sama-sama belajar seperti apakah pemerintahan di langit yang baru, bumi yang baru, dan di Yerusalem baru. Kita sudah sama-sama mengerti, terlebih di kelompok-kelompok sel group ya. Sudah ada tanya jawab di sana. Ya, sudah semuanya ya, semuanya kita sudah lakukan, khususnya untuk gereja ini Saudara. Saya dan Pak Sturdoni tentunya dengan pertolongan Roh Kudus ya, bukan dengan kemampuan kita. Saudara, kita mau memberi yang terbaik kepada Anda semua. Kita mau memberikan apa yang Tuhan kasih di kita. Karena kita hanyalah hamba. Kita hanyalah perantara. Saudara, menyalurkan kasih Allah. Menyalurkan firman Allah. Dan kita juga menyampaikan kepada Anda. Bukan hanya buat Anda, tapi buat kita juga. Jadi sama-sama firman Tuhan ini menunjuk kepada kita semua, saudara yang kekasih. Untuk itu, mari saudara buka hati kita. Supaya kita bisa melihat Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam pelajaran ini. Dan saya akan mengawali dengan satu ayat. Yaitu Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ini adalah wahyu atau kitab yang terakhir dari seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Wahyu 22 ini adalah pasal yang terakhir dari kitab Wahyu. Saudara, di sini dikatakan sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi setiap perbuatan kita, saudara, itu ada upahnya. Walaupun seharusnya kita tidak pantas diberi upah. Karena kita ini telah ditebus oleh Tuhan. Pada waktu kita masih berdosa, menjadi musuh Allah. Dan dia datang untuk menebus kita. Tetapi Allah Maha baik. Tuhan Yesus baik saudara, amin. Dia masih mau membalaskan. Dia mau masih memberikan upah kepada kita. Jadi kalau kita bisa menerima upah. Ya sekali lagi saudara yang kekasih, itu karena kebaikan Tuhan. Boleh bilang amin? Haleluya. Setiap orang yang bekerja pasti diberikan upah. Saudara yang kekasih, kita akan lihat lagi di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara yang kekasih, perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini akan menentukan upaya akan kita terima nanti. Dikatakan bahwa kita tidak boleh goyah di ayat ini. Kita harus berdiri teguh dan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Semua yang kita lakukan di dunia ini, baik pekerjaan sekuler yang kita lakukan, maupun apapun itu, segala sesuatu yang kita lakukan sebenarnya itu hanya untuk mensupport pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini.
Jadi selama seseorang hidup di dunia ini, khususnya orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus melayani Tuhan. Tidak ada pilihan, saudara. Karena dengan jelas firman ini berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di sini adalah tanggung jawab kita yang diberikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini. Saudara yang kekasih, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang harus kita lakukan. Sekali lagi, tentunya dengan tidak memakai kekuatan kita. Itulah sebabnya Roh Kudus dikirim kepada kita sebagai roh penolong untuk menolong kita melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Boleh bilang amin? Haleluya. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara hidup kekal dan memerintah di dalam kekekalan. Atau memerintah di langit yang baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Keselamatan adalah karya Tuhan, bukan usaha manusia. Kita ditebus dan dilayakkan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Ia melakukannya dengan kasih. Kasihnya yang kekal dan sempurna. Sempurna artinya tidak bertambah dengan perbuatan kita. Dan sempurna artinya tidak berkurang karena kita jatuh di dalam dosa. Jatuh di sini adalah kalau orang jatuh itu tidak sengaja ya. Kalau menjatuhkan diri, nah itu sengaja. Pertanyaannya, kalau begitu bolehkah kita berbuat dosa? Saudara, tentunya tidak. Karena anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh adalah kecenderungannya melakukan kebenaran dan membenci dosa. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi jelas di sini bahwa kita yang sudah dimerdekakan jangan menjadi alasan buat kita. Kita yang sudah dibenarkan, jangan menjadi alasan buat kita untuk kita berbuat dosa. Karena keselamatan itu memang pemberian Allah. Itu bukan usaha kita. Dan bukan berarti kita bebas berbuat dosa, saudara yang kekasih. Tetapi orang-orang yang sudah diselamatkan sepatutnya kehidupannya adalah kehidupan yang bukan di dalam dosa. Tetapi kehidupannya harusnya adalah kehidupan di dalam kebenaran. Dan selama kita ada di dunia ini, saudara, mengapa kita ada di dunia ini? Pada waktu kita sudah diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita melayani Tuhan seumur hidup kita. Sampai di garis akhir. Contohnya rasul-rasul, saudara. Sejak mereka menerima Tuhan Yesus, ke-12 rasul. Ya. Tidak termasuk Yudas Iskariot. Mereka memberikan diri mereka melayani Tuhan. Mereka tidak pernah berhenti melayani Tuhan sampai di garis akhir. Bahkan nyawa mereka hilang demi untuk melayani Tuhan. Ini adalah contoh yang Tuhan berikan. Seumur hidup kita tidak ada kata pensiun. Tidak ada. Sampai nafas kita yang terakhir. Jadi sekali lagi untuk mendapatkan hidup yang kekal, itu dengan kita percaya. Dengan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk memerintah di kerajaan sorga, Anda perlu memenuhi syarat. Yaitu setelah seorang beroleh kehidupan kekal atau telah menerima Yesus. Dan Tuhan menaruh kita di jalur perlombaan. Gelanggang pertandingan. Selama hidup kita di dunia ini, di mana kita diberi kesempatan untuk menjadi alat Tuhan. Sehingga suatu hari nanti kita dapat memperoleh bagian dari kerajaan Allah. Kita dapat memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan Allah. Di langit yang baru, di bumi yang baru, dan kota Yerusalem baru yang turun dari surga. Kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari,
Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Di sini dikatakan tentang perlombaan lari. Ini bukan untuk mendapatkan hidup kekal. Bukan berarti orang yang menang dalam perlombaan ini barulah masuk surga. Bukan. Tetapi ini berbicara tentang mahkota. Tentang upah yang akan diterima. Justru orang yang telah beroleh hidup yang kekal barulah boleh mengikuti pertandingan ini. Ya, jelas saudara yang kekasih. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, di dalam mengikuti pertandingan seseorang, saudara, orang itu harus benar-benar mempersiapkan dirinya untuk bertanding. Tidak ada orang yang akan ikut pertandingan, saudara langsung masuk, saya mau bertanding. Kecuali 17 Agustus, ya. 17 Agustus, ya pesta kemerdekaan. Nah itu dia tanpa tanding, ya. Naik pohon, ya. Cebur di kali, ya seperti itu. Itu nggak perlu latihan, saudara yang kekasih, ya. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita akan buka lagi di Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, ayat ini jelas berbicara tentang kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kita. Yang harus dipergunakan secara benar dan maksimal. Saudara, hari masih siang. Kita disuruh bekerja selama hari masih siang. Kita disuruh melayani selama hari masih siang. Saudara yang kekasih. Kehidupan ini adalah kehidupan untuk suatu hari nanti kita akan masuk di dalam kekekalan. Artinya, kehidupan saat ini yang kita lakukan akan menentukan pemerintahan kita nanti. Saudara, pemerintahan di kerajaan Allah di langit baru dan Yerusalem baru harus memiliki upah atau memiliki mahkota untuk memerintah. Tanpa mahkota tidak mungkin bisa memerintah. Kita sudah belajar 6 minggu, ya, 6 pelajaran. Dan kita sudah melihat, saudara yang kekasih, mulai dari persiapan akhir zaman, ada khotbahnya sendiri, yang tidak datang pada waktu saya khotbah itu, Anda bisa lihat di YouTube. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, di mana kita bukan hanya berdiam diri, berdoa-berdoa, dan ke gereja, dan kita hanya mikir untuk diri kita sendiri. Kita nggak dipanggil untuk diri kita sendiri. Kita sudah diselamatkan, diri kita sudah diselamatkan. Tetapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ada amin, saudara yang kekasih? Jadi bukan untuk hanya diri kita sendiri. Egois, fokus untuk diri kita sendiri. Andai kata Tuhan hanya fokus kepada diri Dia sendiri. Dia tidak memikirkan manusia. Hari ini kita tidak diselamatkan, saudara. Hari ini kita masih menjadi orang-orang yang terhilang. Hari ini nama kita tidak ada di buku kehidupan. Kalau Tuhan tidak mengambil inisiatif untuk datang turun ke dunia ini dan menyelamatkan Anda dan saya. Katakan amin. Saudara yang kekasih. Karena Tuhan peduli. Dia cares. Dia tidak ingin Anda binasa. Demikian saudara yang kekasih. Dia mau yang sudah menjadi anak-anaknya mempunyai sifat ilahi seperti yang Dia miliki. Katakan amin. Saudara, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dia mau apa yang ada di hatinya. Kita juga memiliki hati seperti Dia. Yang ada di pikirannya. Dia mau kita mempunyai pikiran seperti Dia. Haleluya. Berikutnya kita akan lihat di 1 Korintus 3 ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi upah ini diberikan secara pribadi, tidak gandengan. Bapak tidak bisa menggandeng anak. Anak tidak bisa menggandeng bapak. Suami tidak bisa menggandeng istri. Istri tidak bisa menggandeng suami. Untuk itu setiap kita harus melayani. Amin. Saudara yang kekasih, di mata Tuhan
Kita ini pribadi lepas pribadi. Saudara, suatu hari nanti kita akan tinggal di dalam kekekalan secara pribadi di hadapan Allah. Amin. Di sana tidak ada lagi family. Dalam arti, oh ini suami saya, ini istri saya, ini anak-anak saya. Enggak ada lagi. Kita sudah belajar itu. Semuanya kita equal. Sama, saudara yang kekasih. Artinya sama ini, artinya kita pribadi di hadapan Allah. Haleluya. Di dalam hal ada yang menanam, ada yang menyiram. Ini juga berbicara. Pertama individu, bukan berbicara individual. Dan yang kedua, ini berbicara juga kerjasama. Satu menanam, satu menyiram. Saudara, Anda membutuhkan gereja untuk Anda melayani Tuhan di sana. Tidak bisa tidak. Anda tidak bisa bilang, saya mau jadi jemaat aja. Saudara yang kekasih, di gereja ini, semua orang harusnya diwajibkan, saudara. Tetapi kata wajib itu sedikit memaksa. Ya, seperti memaksa. Tetapi di gereja ini semua disarankan. Dengan suka hati, sukacita, sukarela untuk melayani Tuhan. Makanya semua orang dipersiapkan untuk nanti menjadi leader, saudara. Saudara, penting sekali tidak ada penonton di dalam gereja. Karena kalau ada penonton itu ngomongnya lebih banyak daripada pemain. Saudara, kalau lihat pemain bola, ya orang lagi main bola, pemain bola dunia, saudara. Kita nggak pernah main bola. Saya itu nggak pernah main bola, saudara. Tetapi anak saya dari umur 4 tahun udah istilahnya udah suka olahraga bola. Jadi saya dengan Pastor Doni, kita nganterin anak ini ikut tim, ikut klub seperti itu. Jadi 2 anak saya. Jadi kita anterin tiap minggu sampai mereka selesai SMA baru mereka tidak main bola lagi. Nah, saudara yang kekasih, saya tidak pernah main bola. Tapi karena anak saya bermain, jadi saya tahu nih main bola. Maksudnya saya tahu, oh ini saya tahu, oh ini penyerang. Ya, yang belakang itu, ya saya jadi mengerti walaupun tidak mengerti semua, saudara. Nah, Anda mungkin seperti saya sebagian. Nah, waktu kita nonton bola, yang bola kelas dunia itu, saudara, ya. Pada waktu kita nonton soccer atau kita nonton orang bermain bola kaki, saudara. What do you think? Pintaran kita atau si pemain? Ya. Waduh, kita marah-marahin Maradona, kita marah-marahin ya si Christian, ya siapa? Ronaldo. Ya, seperti itu. Kita marah-marahin, aduh bodoh banget sih dia, harusnya dia begini, dia begitu, gitu ya. Seolah-olah kita lebih jago dari dia. Ya, coba Anda ditaruh di sana. Ya, saudara, kita lebih jago. Ya, kita marah-marah, aduh bodoh banget sih si Christian. Harusnya kan kalau ke sini dia harusnya ambil tuh bola, dia tendang, jangan ke situ. Itu kan ada goli di sana. Harusnya dia ke kiri dong. Aduh, udah jago banget gitu seolah-olah kita. Nah, ini dia saudara yang kekasih. Makanya di gereja semua harus jadi pemain. Katakan amin. Ya. Jadi biar tidak ada yang seperti ini nih ya. Udah kayak lebih jago. Kadang-kadang juga lebih jago dari pendetanya, ya. Seperti itu. Haleluya. Tapi ya nggak apa-apa, saudara. Pendeta harus maklum dan membimbing, ya. Bukan kita merasa, waduh kamu udah lebih pintar. Enggak, ya kita bimbing. Oke. Saudara yang kekasih, jadi di dalam gereja, ya kita saling bekerja sama, saudara. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Untuk memenuhi, menggenapi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita akan buka lagi ayat yang berikutnya. 1 Korintus 3:11-15. Karena itu tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perhatikan, membangun dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nih pekerjaan ya, berbicara pekerjaan. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya, upah kalau tahan uji. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian.
tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, saudara perhatikan ayat-ayat ini yang baru saja kita baca. Konteks ayat di atas ini adalah tentang upah, bukan tentang keselamatan. Pekerjaan kita di bumi sedikit pun tidak akan menambah kekekalan, ya, kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih, pelayanan kita adalah hanya menentukan upah yang akan kita terima. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Namun demikian kita tidak boleh berkata bahwa oh ini tidak penting pelayanan. Mahkota tidak penting asalkan saya sudah masuk surga. Perlu saya tekankan di sini saudara yang kekasih, bahwa mereka yang lahir baru memiliki benih ilahi dari Tuhan. Yang membuat kita selalu bergelora, mempunyai gairah untuk melayani Tuhan. Saudara yang kekasih, bukan karena kewajiban. Sekali lagi, melayani Tuhan bukan karena kewajiban, tetapi justru karena mengerti akan kasih Tuhan yang telah dicurahkan bagi kita. Atas dasar ucapan syukur, atas dasar terima kasih kita kepada Tuhan, kita yang harusnya binasa, tetapi Dia selamatkan kita. Kita yang harusnya hidup kekal di api yang bernyala-nyala, di lautan api, kata kitab Wahyu yang kita sudah belajar saudara, di mana iblis akan dibuang di lautan api yang bernyala-nyala, dan nama orang-orang yang tidak terdapat di buku kehidupan, mereka akan dibuang di lautan api yang bernyala-nyala di dalam kekekalan. Saudara yang kekasih, Dia telah menebus kita, Dia telah memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Saudara yang kekasih, harusnya kita melayani Tuhan karena ungkapan kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, tidak ada di dunia ini, satu pun di dunia ini yang mengasihi kita seperti Yesus mengasihi kita. Saudara yang kekasih, tidak ada. Dia satu-satunya yang telah memberikan kasih kepada kita. Saudara, hanya Yesus. Hanya Yesus yang rela mati untuk orang yang berdosa, yang rela mati kepada kita yang telah mengkhianati Dia. Hanya Yesus. Saudara, kita akan buka. Kita akan lihat lagi di 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Saudara yang kekasih, jadi Tuhan mau supaya kita semua bisa menerima semua mahkota yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Supaya kita tidak malu, saudara. Ini berbicara tentang apa? Saudara, kalau ada orang yang baik sama saya, ya, saya pasti juga baik kepada orang itu. Ya, saudara, ini berbicara tentang hukum tabur tuai, betul nggak? Karena orang itu baik, saya juga baik. Walaupun nilainya itu 0, saudara yang kekasih. Kalau kita baik, orang itu baik kepada kita. Orang itu baik kepada kita, kita juga baik kepada orang itu dia. Saudara, di dalam hal ini bukan seperti itu. Bukan karena Tuhan sudah baik kepada kita dan kita balas kasih Tuhan, jadi nilainya 0. No. Anda mau berbuat baik apa saja kepada Tuhan, Anda nggak bisa balas kasih Tuhan. Amin. Saudara, ingat, kita ini manusia berdosa sekali lagi. Dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah di Roma 3 ayat 23. Dan firman Allah berkata bahwa tidak ada yang baik, hanya Allah yang baik. Karena perbuatan dosa yang sudah melekat di dalam diri manusia, manusia ini sudah menjadi manusia yang berdosa. Setiap perbuatan dari manusia yang berdosa, itu nilainya adalah dosa. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita, membenarkan kita. Amin. Jadi Anda nggak bisa balas untuk pembenaran yang Allah telah berikan kepada Anda. Kalau kita bisa melayani Tuhan,
Itu karena Tuhan baik kepada kita gak bisa balas. Amin. Walaupun kita melayani Tuhan tetap gak bisa balas kasihnya. Dan di dalam hal ini, saudara yang kekasih, malu gak kita kalau kita ketemu dengan Tuhan yang sudah seperti itu dengan kita. Tapi gak ada satupun mahkota yang kita kenakan. Sedangkan dia ingin supaya upah atau mahkota ini, dia ingin memberikan semuanya kepada kita. Saudara, tahukah Anda bahwa dia menyediakan mahkota supaya mahkota ini diberikan kepada kita? Supaya apa? Supaya kita bisa memerintah bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Ini kerinduan hati Allah. Bukan supaya, oh Anda bekerja, nih dapat upah nih. Seperti itu. Bukan. Tapi kerinduan dia supaya kita bisa memerintah bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini hati Tuhan. Ini kasih Tuhan kepada kita. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara yang kekasih, ayat 17 dikatakan, tetapi masing-masing dengan sekedar. Saudara, kata sekedar ini saya kurang suka ya. Seperti itu. Seperti kayak asal-asalan. Sekedar persembahan. Ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, every man shall give as he is able. Ya. Jadi kita memberikan dengan apa yang kita miliki. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dalam hal ini Tuhan mau bahwa pada waktu kita menghadap dia nanti, saudara, berhadapan dengan dia di langit yang baru dan bumi yang baru, ya, kita dapat mempersembahkan hidup kita yang telah melayani Tuhan dan telah menyelesaikan tugas dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saudara, Tuhan akan sangat menghargai kita. Dan dia akan memberikan sendiri mahkotanya buat kita. Mahkota yang telah dia sediakan bagi kita. Walaupun saudara yang kekasih, kita dapat mempersembahkan kepada dia, itu bukan karena kita hebat. Tetapi semua itu karena berkatnya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini juga saudara yang kekasih, kita akan melihat mahkota-mahkota yang akan kita terima, saudara yang kekasih. Atau mahkota-mahkota yang akan diberikan di kerajaan Allah. Haleluya. Nanti kita akan lihat, saudara. Mahkota-mahkota apakah itu? Apakah saya sudah memiliki mahkota ini atau belum? Kalau belum, saudara, ayo kita ambil waktu kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini, kita harus melakukannya dengan kasih kepada Tuhan. Sekali lagi, dengan kasih kepada Tuhan. Firman Allah berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Saudara yang kekasih, waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita, harus dasarnya kasih. Di mana saudara suatu hari nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Bukan karena kita mau jabatan itu, bukan karena kita mau, aduh lumayan juga ya, jadi nanti memerintah bersama dengan Tuhan, jadi raja-raja bersama dengan Tuhan. Saudara, bukan itu. Ya, bukan seperti itu. Karena kita mengasihi dia, kita mau melakukan panggilan tugas pelayanan. Katakan amin. Haleluya. Dan dia sendiri yang memberikan mahkota itu kepada kita, saudara. Haleluya. Untuk itu mari kita akan lihat mahkota. Ada 5 mahkota, saudara, yang akan kita fokus pada hari ini. Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wow. Jadi saudara yang kekasih,
kita akan lihat bahwa orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang bertahan dikatakan di dalam pencobaan. Ya, saudara, kita akan lihat orang-orang inilah yang akan menerima mahkota kehidupan. Dan kita lihat lagi di Wahyu 2 ayat 10 untuk mahkota kehidupan ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ini banyak tantangan ya berbicara. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, perhatikan 2 ayat di sini yang tadi kita sudah baca. Ini berbicara bahwa semua orang percaya memiliki hidup yang kekal. Kita udah tahu itu ya, saudara yang kekasih. Tetapi tidak semua orang percaya akan memperoleh mahkota kehidupan. Mahkota ini akan diberikan kepada mereka yang mau setia sampai di akhir kehidupan mereka, sampai mati. Untuk menerima mahkota kehidupan ini, seseorang atau seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus haruslah sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan hidupnya sendiri, saudara, dipersembahkan kepada Dia. Seseorang yang mengasihi rela mempersembahkan apa aja, saudara. Tidak pernah berhitung. Ya, kalau kita mengasihi seseorang, kita rela melakukan apa aja. Kita mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita rela melakukan apa aja, nggak kenal waktu. Saudara yang kekasih, seorang ibu mengasihi anaknya, dia rela bangun pagi, dia rela bekerja, dia rela tengah malam bangun menjaga anaknya, dia rela anaknya yang lagi sakit, dia yang nggak tidur. Saudara yang kekasih, kenapa? Karena mengasihi, rela mengorbankan, rela memberikan segala-galanya. Amin. Dasarnya harus kasih. Dan kalau kita bisa setia sampai akhir, karena kita mengasihi Dia. Orang-orang inilah yang layak menerima mahkota kehidupan. Di dalam menghadapi begitu banyak tantangan, saudara yang kekasih, ya di penjara. Ini berbicara keterbatasan, ketidakmampuan. Tetapi orangnya tetap stay di dalam melayani Tuhan. Stay sampai di akhir kehidupannya dia. Setia sampai di akhir kehidupan. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mahkota yang tidak dapat binasa atau mahkota abadi. Kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang kekasih, penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa kita harus menghadapi sebuah perlombaan yang ada di depan kita. Perlombaan inilah yang Paulus maksudkan, saudara yang kekasih, ya. Sebagai pertandingan iman. Jangan hanya puas menjadi penonton rohani. Saudara, tadi saya sudah katakan, ya juga kita harus terlibat di dalam pertandingan. Rasul Paulus menggambarkan bahwa setiap orang percaya seperti seorang atlet, saudara. Atlet tentunya mereka sungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk menjaga dirinya, disiplin terhadap semua hal yang bisa menghambat untuk maju. Jika Anda rindu mengenakan mahkota ini, saudara yang kekasih, marilah kita menjaga hidup kita. Keinginan duniawi yang semakin kuat berjuang di dalam diri kita. Di akhir zaman ini, dengan kata lain, saudara yang kekasih, kita harus tetap menyangkal diri. Karena saudara yang kekasih, iblis mau menyetop kita, mau memberhentikan kita. Tetapi saya percaya, saudara yang kekasih, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Allah Immanuel yang akan menjaga kita terus melakukan pekerjaan Allah sampai pada akhirnya. Haleluya. Haleluya. Itu yang nomor 2. Sekarang kita akan lihat, saudara yang kekasih, nomor 3. Yaitu mahkota sukacita atau kemegahan. Kita lihat di 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20.
Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Mahkota ini dianugerahkan pada orang-orang percaya yang membawa jiwa-jiwa kepada Kristus atau bagi Kristus. Tidak ada sukacita yang lebih besar di surga kecuali pada waktu ada seseorang dilahirkan kembali. Ada jiwa yang diselamatkan, saudara yang kekasih. Yang lebih besar daripada sukacita yang pernah ada, saudara, yaitu pada waktu orang diselamatkan sekali lagi. Amin. Dikatakan malaikat di surga, semua malaikat bersukacita, bertempik sorak. Saudara yang kekasih, kita adalah saksi-saksi Tuhan. Kita adalah penginjil-penginjil yang Allah telah persiapkan. Dikatakan ladang sudah menguning penuai sedikit. Saudara, berarti hanya sedikit yang pengen menerima mahkota. Saudara, mari kita terlibat di dalam penginjilan ini. 12 rasul, ya 12 rasul, saudara. 11-nya mati, saudara mati syahid. Ya, satunya yaitu Yohanes yang melihat kitab Wahyu ini. Dia dalam luka bakar, saudara, karena dia digoreng menurut sejarah. Ya, dan dia dibuang di Pulau Patmos. Di sana dia mendapat pewahyuan, penglihatan tentang wahyu apa yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara yang kekasih, semua mereka memberikan diri mereka sampai di akhir kehidupan mereka. Bahkan mereka disiksa, mereka dianiaya, ada yang ditombak, ada yang digantung, saudara, demi untuk memberitakan Injil. Bukan karena mereka ingin nanti pakai mahkota di sana, saudara yang kekasih, tetapi mereka mengasihi Tuhan, dan Tuhan mau menyediakan mahkota bagi mereka, karena Tuhan mau supaya mereka memerintah sekali lagi bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau kita mengasihi seseorang, kita kepengen orang itu, saudara, paling tidak sama seperti kita. Kalau kita punya uang 10.000, kita kepengen orang yang kita kasih juga punya uang 10.000, even lebih daripada yang kita miliki. Betul? Seorang ayah, dia bercita-cita supaya anaknya lebih daripada dia. Betul, saudara yang kekasih? Nggak ada seorang ayah bilang gini, aduh saya kepengen nih suatu hari nanti nih anak saya karirnya jadi lebih rendah dari saya. Enggak ada. Ya, paling enggak dia patokan dirinya atau lebih daripada dirinya. Betul, saudara yang kekasih. Demikian Tuhan. Saudara yang kekasih, Dia mau kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Harusnya Dia adalah raja di atas segala raja. Harus Dia yang memerintah. Kita harusnya hamba. Kita jongos, kita dulos, kita budak. Tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya disuruh di sana di sini dan rela mati buat tuannya. Itu arti dulos. Tetapi Dia mau kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Ada amin, saudara. Ada amin. Haleluya. Semua karena kasih Allah kepada kita. Untuk itu mari, ada kesempatan cari jiwa untuk kerajaan Allah. Yang berikutnya, mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Waduh, ini Paulus nih. Sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Wow, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus ini adalah salah satu tokoh favorit saya. Nanti kalau di kerajaan 1000 tahun atau enggak, di pengangkatan pertama kali saya akan bertemu dengan dia. Yang pertama kali tentunya Yesus, saudara. Ya, saya akan datang kepada Dia dan sujud di kakinya dan bilang, terima kasih Tuhan. Aku ada di sini. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi aku. Terima kasih. Amin. Saudara, dan saya akan datang juga kepada Rasul Paulus. Saya akan bilang, Rasul Paulus, wow, terima kasih udah menginspire saya. Menginspirasi aku untuk setia sampai akhir. Yang tidak
memandang waktu, tidak melihat dirinya, tetapi hanya melihat bahwa pekerjaan Allah harus tuntas. Pekerjaan Allah harus diselesaikan sampai pada akhirnya. Saudara yang kekasih, pembenaran adalah pekerjaan Kristus. Kita dibenarkan oleh darahnya. Dengan demikian mahkota kebenaran adalah menjadi milik kita, saudara yang kekasih. Amin. Saya sangat percaya banget, saudara yang kekasih. Walaupun mahkota kebenaran akan menjadi milik kita, saudara. Tetapi Paulus tadi, dia bilang darahku sudah mulai tercurah. Hari kematianku sudah dekat. Saudara tahu, dia berada di penjara di Roma. Di penjara bawah tanah. Itu bukan sesuatu yang enak secara daging. Tetapi hatinya, cintanya kepada Allah membuat perjalanan dia, di mana dia harus mengakhiri kehidupannya dengan penuh sukacita. Karena cinta yang membara kepada Allah. Katakan amin. Mengasihi Tuhan yang sudah membenarkan dia. Ada amin. Haleluya. Saudara, itu Tuhan kita. Luar biasa. Hendaknya, saudara, mari kita fokus. Untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Saudara, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah hendaknya menerima mahkota kebenaran ini. Karena orang-orang yang sudah dibenarkan Allah adalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Orang-orang yang merindukan Tuhan datang, bukan orang-orang yang takut akan Tuhan datang. Orang-orang yang sudah dibenarkan sekali lagi adalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini layak menerima mahkota kebenaran. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara yang kekasih, adalah mahkota kemuliaan. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara yang kekasih, mahkota ini adalah mahkota yang dianugerahkan kepada mereka yang mengembalakan. Terlepas dari status dan organisasi gereja, saya tidak berbicara ini. Tidak perlu menjadi gembala, saudara, seperti saya dan Pastor Doni untuk mengembalakan. Anda bisa memulainya dengan cara melakukan yang sederhana. Saudara, mengkanseling orang. Memberikan dirimu, saudara yang kekasih, untuk memimpin orang. Karena firman Allah berkata, ingat, ya, di Amanat Agung. Pergi jadikan segala bangsa apa? Muridku. Ini diberikan kepada tugas kepada setiap orang percaya. Saudara yang kekasih, di gereja ini kita membuat kelompok-kelompok sel. Di sana ada leader-leadernya. Ya, di sana leader memimpin kelompok sel ini. Dan setiap anggota juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi leader. Haleluya. Saudara, gereja ini adalah gereja yang memuridkan, memenangkan, memuridkan, dan mengutus. Ya, itu circle kita. Itu circle gereja ini. Untuk itu, saudara yang kekasih, siapkan diri kita bukan hanya jadi penonton, tapi benar-benar kita boleh menjadi gembala-gembala di akhir zaman. Tuhan membutuhkan gembala-gembala seperti dia. Bukankah dia adalah gembala kita dan dia kepengen kita menjadi gembala seperti dia? Amin. Haleluya. Untuk itu mari saudara, tiada lelah di dalam ladang pelayanan. Amin. Haleluya. Itu 5 mahkota yang kita terima. Dan kita akan baca ayat yang berikutnya, Mazmur 89 ayat 20. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kukasihi. Katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Ini berbicara tentang Allah sendiri yang akan menaruh mahkota itu kepada kita. Tolong tampilkan gambar ini. Saudara perhatikan gambar ini. Di belakang ada para malaikat ini. Gambar aja ya, supaya kita bisa membayangkan pada waktu mahkota diberikan kepada kita. Ya, saudara yang kekasih,
Sekali lagi ini berbicara tentang Allah sendiri yang menaruh mahkota itu kepada kita. Dan kita dikategorikan sebagai pahlawan. Wow. Suatu kehormatan bagi kita. Siapakah kita ini, saudara yang kekasih? Siapa kita ini? Sehingga Tuhan memberikan kita penghormatan yang luar biasa. Dengan berkata, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Kita disebut pahlawan oleh Tuhan. Padahal kita bukan siapa-siapa. Saudara, kita harusnya budak. Tapi Dia telah memberikan kita mahkota. Dan dikatakan sebagai seorang pahlawan. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini saya berdoa buat semua kita yang mendengarkan khotbah ini, supaya kita akan berhadapan dengan Tuhan seperti ini. Dan Dia yang akan memberikan mahkota itu kepada kita. Haleluya. Ayat yang terakhir, Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara yang kekasih, mahkota telah diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk memerintah bersama dengan Dia. Dan tua-tua ini mewakili gereja Tuhan, memiliki orang kudus, mewakili orang-orang percaya yang telah menerima mahkota. Mereka melemparkan itu di hadapan Allah. Artinya memberikan penghormatan yang paling tinggi kepada Dia. Engkau layak menerima pujian. Bukan kami Tuhan. Kami enggak layak menerima mahkota ini. Engkaulah yang layak Tuhan. Saudara yang kekasih, orang-orang 24 daripada tua-tua ini mewakili gereja Tuhan, sekali lagi mewakili orang benar, orang percaya yang telah menerima mahkota. Mereka dengan hati yang humble, hati yang penuh kerendahan hati yang telah diubahkan oleh Tuhan, menghampiri Allah dan memuji dan menyembah Allah, meninggikan nama Allah. Saudara, mahkota di dalam bahasa Yunani, saudara yang kekasih, adalah mahkota dalam bahasa ini menggambarkan sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang menang, kepada pemenang. Ini berbicara tentang kemenangan. Haleluya. Dan hanya orang-orang yang memakai mahkota ini, saudara, mereka yang akan berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkaulah kemenangan yang sesungguhnya. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin.